Masih ingat, kenapa Indonesia disebut dengan negara Konoha? Lalu siapakah yang menjadi Hokage Konoha dan Presiden Republik Indonesia ke-8? Para pecinta manga dan anime Naruto dari negeri Sakura, seringkali membandingkan adanya kemiripan Hokage Konoha dengan Presiden Indonesia. Inilah faktanya. 1. Hokage Hashirama Senju dan Presiden Soekarno. Hashirama Senju dan Soekarno, keduanya merupakan cikal bakal dari berdirinya Konoha dan Indonesia. Selain sebagai seorang pemimpin pertama, keduanya juga sama-sama tokoh pendiri negara. Keduanya memiliki karakter yang dikagumi dan dihormati, atas usaha dan keberhasilannya memerdekakan dan membentuk sebuah negara. Setelah mendirikan desa Konoha, Hashirama Senju dan Madara Uchiha teman seperjuangannya ada perdebatan tentang ideologi dan pemilihan kepemimpinan desa Konoha. Akhirnya Madara pun meninggalkan desa dan Hashirama menjadi Hokage pertama. Hal ini pun sama seperti Soekarno, banyak perdebatan perbedaan ideologi dan konsep kebangsaan yang akan dibangun negaranya. Akhirnya Soekarno menjadi presiden pertama sedangkan teman seperjuangan semasa di kosannya dulu Semaun dan Kartosuwirjo mengambil langkah arah politik sendiri. Kematian Hashirama dan Soekarno sampai sekarang pun masih banyak menyimpan misteri dan kontroversi. 2. Hokage Tobirama Senju dan Presiden Soeharto. Tobirama Senju dan Soeharto, sebelum masa kepemimpinannya, keduanya juga ikut andil dalam membantu Hokage dan Presiden pertama untuk memimpin negara. Keduanya memiliki kemiripan sikap yang sangat dominan, yaitu ketegasan. Soeharto juga dikenal sebagai presiden yang tegas, tegap dan berani. Di tangan Tobirama, Konoha menemukan beberapa sistem politik, sistem ninja, dan infrastruktur baru. Salah satu yang paling terkenal hasil kebijakan Tobirama adalah Akademi Ninja yang masih ada sampai generasi Boruto, tempat para ninja muda dididik dan dilatih. Selain itu membuat sistem polisi militer untuk mengatur ketertiban Konoha serta organisasi Anbu, dan juga ujian Chunin. Indonesia, di tangan Soeharto pun sama banyak melakukan pembangunan infrastruktur di setiap daerah sehingga dijadikan bapak pembangunan, serta sistem militer yang diperkuat pada masa kepemimpinannya untuk menjaga ketertiban dan keamanan bangsa. Sampai pada akhir masa jabatannya Tobirama dan Soeharto mengorbankan jabatannya untuk keamanan dan ketenteraman negara. 3. Hokage Hiruzen Sarutobi dan Presiden B.J. Habibie. Hiruzen Sarutobi dan B.J. Habibie, keduanya memiliki kesamaan ukuran fisik yang mungil dan sedikit agak kecil dibandingkan pemimpin terdahulunya. Selain itu mereka juga seorang pemimpin yang sama-sama jenius dan dijuluki sang profesor di negaranya masing-masing. Selain sebagai tangan kanan sekaligus murid kepercayaan Tobirama, Hiruzen langsung dipilih dan ditunjuk langsung oleh Hokage kedua Tobirama. Karena pada waktu itu Tobirama akan mengorbankan dirinya untuk menghadang musuh yang akan menyerang desa Konoha. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga sama halnya dengan Hiruzen, secara otomatis B.J. Habibie menjadi presiden pada saat itu menjabat wakil presiden, sedangkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998 akibat adanya aksi besar-besaran untuk melakukan reformasi. 4. Hokage Minato Namikaze dan Presiden Abdurrahman Wahid. Minato Namikaze dan Abdurrahman Wahid atau dipanggil Gus Dur, keduanya sama-sama memiliki masa jabatan yang sebentar. Namun keduanya sama-sama memberikan kontribusi bagi negaranya dan keduanya punya karakter yang humoris dan tidak tegang. Minato mendapatkan julukan pahlawan desa ini saat kemenangan Konoha di Perang Dunia Ninja ketiga di mana dia menghancurkan jembatan Kanabi. Walaupun masih ada beberapa ninja yang kuat seperti Danzo dan 3 Senin legendaris, Minato terpilih menjadi Hokage keempat. Hal ini pun terdapat kesamaan pada Gus Dur, walaupun bukan sebagai pemenang pemilu namun bisa memenangkan suara di MPR dan menjadi presiden era reformasi. Keduanya harus menanggalkan jabatannya di tengah jalan. Minato harus meninggal di saat ada penyerangan monster ekor 9, Kyuubi, ke desa Konoha. Sedangkan Gus Dur dimakzulkan DPR dan MPR pada sidang istimewa tanggal 23 Juli tahun 2001. 5. Hokage Tsunade dan Presiden Megawati.
Tsunade dan Megawati, keduanya sama-sama merupakan pemimpin pertama dari kalangan wanita. Kesamaan unik lainnya bahwa Tsunade merupakan keturunan langsung dari Hokage pertama, seperti halnya Megawati juga keturunan langsung dari Presiden pertama Soekarno. Tsunade dipilih menjadi Hokage karena ada kekosongan kepemimpinan di desanya, sama halnya dengan Megawati dipilih menjadi presiden kelima karena adanya pemakzulan terhadap presiden sebelumnya, secara otomatis sebagai wakil presiden akan diangkat langsung menjadi presiden. 6. Hokage Hatake Kakashi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hatake Kakashi dan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya merupakan pemimpin keenam. Persamaan yang paling mencolok adalah keduanya sama-sama lahir dari kalangan militer. Kepintaran intelektual Kakashi sebagai ninja juga sangat hebat, yang bahkan dia sudah menjadi genin di umur 5 tahun, Chunin di umur 6 tahun, dan Jonin sekitar umur 12 tahun, menjadikannya Jonin termuda. Hal ini terdapat juga pada Presiden ke-6 Indonesia. Pada tahun 1973, Susilo Bambang Yudhoyono lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Akabri, dengan penghargaan Adi Makayasa sebagai murid lulusan terbaik, dan Trisakti Wiratama merupakan prestasi tertinggi gabungan mental, fisik, dan kecerdasan intelektual. 7. Hokage Naruto Uzumaki dan Presiden Joko Widodo. Naruto dan Jokowi memiliki kesamaan di mana jika impian Naruto menjadi Hokage dianggap hanya guyonan belaka bagi sebagian orang, keduanya diremehkan dan dianggap tidak mungkin bisa menjadi Hokage karena sikapnya yang bodoh. Kenyataannya keduanya dapat menepis anggapan-anggapan itu dan kini menjadi pemimpin. Naruto jika tidak menjadi pahlawan Konoha dengan mengalahkan Pain atau menjadi pahlawan dunia shinobi dengan memenangkan Perang Dunia Ninja keempat, rasanya sulit bagi Naruto bisa menjadi Hokage. Karena proses itu Naruto menjadi terkenal di seluruh negeri. Kemampuan Naruto semakin terasah dan menjadi ninja terkuat di eranya saat ini. Sangat wajar Naruto menjadi Hokage, bahkan tidak ada pilihan lain yang sebanding. Sama halnya dengan Jokowi sebelum menjadi presiden ke-7. Sebelumnya sudah mengalahkan pesaingnya saat bursa pemilihan calon wali kota di Surakarta dan bursa pemilihan calon gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya ikut bursa pemilihan calon presiden dan terpilih. Bahkan dalam persaingan pemilihan presiden di mana pesaingnya pun ikut direkrut untuk bersama-sama menjalankan roda pemerintahan Jokowi sekarang. Sikap pertemanan itu seperti Naruto dan Sasuke yang tadinya bersaing sekarang bersama-sama membangun untuk desa. Meskipun manga dan serial Naruto sudah tamat, tetap dilanjutkan dengan manga dan serial Boruto Next Generations. Lalu siapakah yang menjadi Hokage Konoha dan Presiden Republik Indonesia ke-8? Selanjutnya